Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis permintaan dalam praktik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 kelas A yang terdiri dari 3 anak. Saya sendiri adalah Karina Melikananda, NIM 99. Lalu ada 2 teman saya yang bernama Irma Lati Anjasmara, NIM 58, dan Anissa Nauril Fadilah, NIM 89. Analisis permintaan dalam praktik dilakukan untuk menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis harga dan pengaruh lain pada penjualan produk perusahaan. Dan juga menyediakan dasar untuk penetapan harga produk, pemasaran secara umum, untuk meramalkan dan memanipulasi permintaan. Analisis permintaan sendiri dibangun di sekitar hubungan harga dan kuantitas, serta banyak cara di mana hubungan ini dapat terwujud. Sangat mudah untuk melihat betapa pentingnya harga dan volume bagi perusahaan. Permasalahan yang muncul di perusahaan di antaranya bagaimana menghindari aktivitas yang sepenuhnya ditentukan oleh kondisi pasar dan keputusannya sendiri untuk memberikan beberapa kekhasan di pasar, serta karena itu juga beberapa kemampuan untuk mendapatkan keuntungan melebihi tingkat pengembalian minimum yang diperlukan hanya untuk tetap tinggal. Karakteristik dalam praktik tersebut diantaranya elastisitas dan implikasi terhadap pendapatan, permintaan individu versus pasar, permintaan akhir versus permintaan turunan, produk versus barang konsumen, serta yang terakhir barang tahan lama versus mudah rusak. Yaitu untuk elastisitas harga dan elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas itu berpengaruh di jatuhnya harga dan juga kenaikan harga. Untuk elastis sempurna tidak terbatas, jadi penjual dan pembeli itu tidak ada batasan. Kemudian untuk elastis itu menjual sebanyak barang yang diproduksi, tetapi tidak menjual barang lebih dari satu. Untuk tidak elastis, pendapatan penjualan lebih besar, namun pendapatan penjualan konstan, tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Selanjutnya untuk sangat tidak elastis, pendapatan penjualan lebih kecil dari 0. Untuk persamaannya yaitu P1 sama dengan P2 dikali Q2 min Q1, di mana P1 itu pertimbangan produk dengan harga awal, P2 turunan harga awal, dan Q2 peningkatan volume awal, Q1 volume penjualan awal. Semakin besar volume ekstra dari potongan harga, maka semakin besar kemungkinan pendapatan akan bertambah besar. Dengan demikian, semakin tinggi elastisitas harga yang mempengaruhi persamaan tadi, maka semakin besar pendapatan baru yang akan didapat. Namun apabila elastisitasnya 0, maka tidak ada volume tambahan yang tercipta dan pendapatan itu akan turun. Untuk selanjutnya yaitu permintaan individu versus permintaan pasar. Kurva permintaan untuk pasar atau kelompok konsumen dimanapun dan diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan dari semua individu yang bersangkutan. Hal itu dilakukan dengan menjumlahkan semua kuantitas yang diminta pada setiap tingkatan harga. Tenggelamnya perbedaan individu mungkin tidak terlalu berpengaruh jika hanya berfokus pada prediksi permintaan pasar total pada tingkat harga tertentu. Jadi, semakin stabil kurva permintaan individu, maka semakin mudah untuk diramalkan. Untuk harga hanyalah satu, meskipun merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen yang
yang dapat digunakan produk untuk dipasarkan. Yang lainnya termasuk saluran distribusi, periklanan, promosi, dan juga dukungan dari tenaga penjual sendiri, termasuk aktivitas penjualan pengecer. Nah, untuk mengarahkan upaya pemasaran secara cepat dan efektif akan sangat membantu untuk dapat menentukan pasar sasaran mana sih untuk memajukan atau melangsungkan upaya untuk memasarkan produk yang sedang difokuskan. Yang selanjutnya di sini ada permintaan akhir versus permintaan turunan. Permintaan turunan umumnya dianggap memiliki elastisitas harga yang lebih rendah daripada permintaan akhir. Hal ini disebabkan oleh dilusi biaya komponen oleh produk komponen lain yang harganya kaku. Ketika permintaan produk dikaitkan dengan pembelian produk lain, permintaan ini dikatakan diturunkan. Beberapa produk sangat terkait erat dengan produk induknya, sehingga mereka tidak memiliki penentu permintaan khusus. Antena televisi misalnya. Perbedaan antara permintaan turunan dan permintaan final penting untuk memahami determinan permintaan produk individu. Dan jika terdapat hubungan proporsional yang stabil antara komponen dan induknya, maka peramalan permintaan dapat dilakukan dengan mengacu pada induknya. Untuk selanjutnya ada barang produksi versus barang konsumsi. Ada dua alasan yang biasanya dikutip untuk mengharap keputusan pembelian barang produksi secara kualitatif berbeda dari barang konsumsi, sehingga pembeli diharapkan menjadi profesional dan lebih ahli. Selain itu, motif pembelian mereka diharapkan murni ekonomis dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan non-moneter. Di sini sangat diragukan apakah perbedaan antara produsen dan barang konsumsi dapat selalu dipertahankan. Selain itu, sama sekali tidak jelas apakah barang-barang produksi dievaluasi secara profesional atau tidak. Harus ada ribuan pembeli oleh salah satu perusahaan yang berdampak insidental terhadap biaya dan dibeli dengan cepat dan nyaman tanpa evaluasi yang mahal. Untuk yang terakhir di sini ada barang tahan lama versus barang yang mudah rusak atau tidak tahan lama. Faktor terpenting yang menentukan permintaan pergantian adalah tingkat keusangan dan penentuan harga. Penentuan permintaan ekspansi untuk barang tidak tahan lama pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari yang tahan lama, tetapi praktiknya jauh lebih rumit. Kunci dari barang tahan lama terletak pada umurnya yang panjang dan keputusan pembelian ditandai dengan kesulitan pembeli dalam menilai masa depan. Pembeli harus menilai apakah dia mampu untuk mengoperasikannya, apakah layanannya akan memiliki harga yang sesuai di masa depan, apakah harganya akan naik atau turun jika dia menunda pembeliannya, dan seterusnya. Untuk barang tahan lama, tidak hanya harga dan pendapatan saat ini, tetapi tren dan optimase pembeli adalah variabel yang tepat untuk dipertimbangkan. Peningkatan permintaan yang relatif kecil terhadap stok barang tahan lama dapat mengakibatkan fluktuasi besar dalam produksi. Secara umum, permintaan barang tahan lama berfluktuasi secara berbeda dan lebih keras daripada permintaan produk yang mudah rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.